Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah bisa mempertemukan kita kembali di acara yang sangat berbahagia kita kembali ini, yakni podcast Rukuk, podcast Rumah Quran Al-Mufarija, keluarga sampai jannah. Alhamdulillah nih teman-teman, sekarang di podcast ini kita bersama-sama dengan ayah kita, yakni Ayah Mirdal Akib. Masya Allah, apa kabar ayah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pengen ngobrol-ngobrol santai dulu nih sama ayah, boleh ayah? Alhamdulillah. Ya seperti kita tahu teman-teman bahwa ayah kita nih ayah yang sangat luar biasa. Ayah yang bisa memberikan kita motivasi yang sangat banyak, yang memiliki banyak energi positif yang insya Allah bisa disumbangkan kepada kita semua. Masya Allah, kita kan anak-anaknya ayah nih ayah. Otomatis kita tuh pingin banget tahu banyak hal tentang ayah, tentang apa-apa perjuangan ayah, terutama perjuangan kita fisabilillah ini ayah. Kan kita seperti kita ketahui, anak-anak ayah ini banyak yang dari luar Jawa, banyak yang jauh, banyak yang merantau ke Rumah Quran Al-Mufarija, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran demi kedua orang tuanya. Nah, yang kita ingin obrolkan sekarang nih ayah, bagaimana sih menurut ayah perjuangan-perjuangan seperti ini, perjuangan fisabilillah seperti ini, apalagi dikala kita, apalagi kan perempuan yang makanya perasaan banget ya ayah ya. Kita tuh lebih banyak merindukan kedua orang tua, apalagi kemarin baru aja setelah lebaran pastinya banyak dari teman-teman yang ingin membersamai kedua orang tuanya di lebaran. Cuman apa sih kiat-kiat agar kita tuh bisa lebih semangat lagi, kan kita di sini gitu ayah. Kita pengen banget tahu semuanya dari ayah, dan kita juga pengen banget dapat motivasi dari ayah. Silakan ayah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah selamat atas podcast pertama ya. Alhamdulillah. Pertama kali kita siaran podcast hari ini 12 Syawal ya 1445 Hijriah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau temanya tadi kan bagaimana mengatasi kangen terhadap sama orang tua. Apalagi urusannya sama perjuangan menuntut ilmu. Iya, iya. Pertama, orang tua itu namanya kangen itu selalu infil. Karena darahnya orang tua ada mengalir darah di dalam tubuh kita. Iya. Mau ayah, mau ibu, darahnya, dagingnya ada di dalam kita. Insya Allah. Kita begitu selalu jadi sakit besar. Benar. Tapi yang kedua adalah sangat normal kalau rindu sama orang tua. Yang jadi tidak normal kalau nggak rindu sama orang tua. Kenapa Allah menciptakan rindu? Kenapa Allah menciptakan kangen? Adalah untuk kemudian pembagian dari kita agar bisa mengingat bahwa ada orang yang berjasa kepada kita, yang membuat kita bisa sampai seperti ini. Nah, itu tujuannya dulu. Dan kenapa rindu itu baru ada kalau berpisah? Ada nggak orang rindu nggak berpisah? Bener banget ayah. Kan nggak ada. Nah, dengan berpisah, dengan rindu kita banyak berpikir, banyak merenung, apa-apa yang sudah orang tua kita lakukan buat kita, apa-apa yang sudah kita lakukan buat orang tua kita. Jadi kangen itu normal dan perlu. Masya Allah. Jadi nggak usah khawatir terhadap kangen. Dan yang ketiga, kangen orang tua itu kangen yang dirahmati. Masya Allah. Kangen yang menghasilkan insya Allah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang lebih kangen sama orang lain daripada sama orang tua itu. Iya bener banget. Iya, jadi kalau bisa merasakan kangen sama orang tua, ya bersyukurlah, karena kita masih menjadi bagian dari anak-anak yang insya Allah anak-anak yang berbakti pada orang tuanya. Amin, amin. Itu harus konkret, gitu. Jadi konkret dalam arti diwujudkan wirul walidainnya kita. Gitu. Iya benar loh. Jadi waktu kangen, apalagi kalau lagi dalam keadaan seperti ini, nggak usah khawatir, insya Allah akan ketemu lagi.
Justru di waktu kangen itulah kita memupukkan rasa sayang kita makin tinggi kepada orang. Caranya macam-macam nih, tapi yang pertama dilakukan adalah langsung ingat orang tua, langsung berdoa. Langsung berdoa kepada orang tua, langsung mengingatkan orang tua, berdoa kepada Allah SWT agar kemudian orang tua kita diberikan kesehatan, Insyaallah. sabar, dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya jalan untuk kemudian kita selalu berbakti kepada orang itu. Coba bayangin ya, kayak dulu misalnya zamannya ayah dulu, kalau kamu juga sama di sekolah ini ngerantau gitu. Masya Allah. Itu nggak ada telepon kayak sekarang. Nggak ada Iya. macam-macam. Jadi dituanginnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk surat. Karena telepon kan nggak bisa. Kalau telepon harus tengah malam dan mahal. Benar banget. Jadi ada dalam bentuk surat, dalam bentuk macam-macam. Disitulah perjuangan kita makin semangat. Karena kita harus memberikan yang terbaik buat. Jadi nggak apa-apa karena nggak apa-apa rindu, apalagi kepada orang tua. Gitu. Masya Allah. Kalau terus terkait konteksnya kalau Lebaran nggak apa-apa juga. Yang penting itu Ramadannya kita maksimal. Kemudian kita niatkan itu untuk orang tua. Itu yang paling penting. Pertemuannya bisa nanti, bisa setelah selesai kesempatan, selesai menuntut ilmu baru tetap. Tapi yang paling terpenting itu Ramadannya maksimal. Dan kita niatkan semua kebaikan yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan, itu juga kontribusi orang tua kita. Begitu cara menyalurkan rindunya. Masya Allah. Dan yang berikutnya ya sederhana aja, telepon kalau bisa telepon, lihat apa namanya, ingat masa-masa bersama orang tua, kirimkan hadiah, macam-macam. Tapi yang nomor satu tadi berdoa, doakan orang. Misalnya nih ayah ya, kan banyak juga nih orang tua yang sebenarnya bisa dikatakan mereka yang kangen banget sama anak-anaknya. Jadi kadang-kadang tuh mintanya tuh kapan pulangnya. Misalnya orang tuanya yang ngomong seperti itu, kapan nak, ibu sudah kangen. Oh ini lama sekali di rantauan, lama sekali di sekolah. Misalnya seperti itu ya. Itu gimana ya? Kita sebagai seorang anak nih kan, kita juga punya bakti sama orang tua. Itu bagaimana ya? Iya, dijelaskan pada orang tua ini bahwa kita pergi menuntut ilmu ini juga karena doa-doa orang tua. Orang tua pengen kita menjadi anak yang soleh, bikin soleha, Amin. minta waktu agar dikasih kesempatan menuntaskan bikin ini itu jualan ini. Tapi insya Allah akan ketemu lagi. Insya Allah. Lebih baik kita berpisah sebentar di sini daripada nanti kita berpisah Sama. di sana gitu. Dunia yang benar-benar nanti tidak ada pertemuan kecuali pertemuan Arab dan Soleh. Benar ayah. Iya, lebih baik menangis sekarang daripada menangis ketika kita sudah nggak di sini gitu. Ketika nanti di hari tua orang tua kita melihat kita ternyata bahwa nauzubillah tidak sesuai dengan harapan mereka. Benar. Jadi diyakinkan aja ini nggak lama kok. Setelah ini akan bertemu lagi. Dan berpisah dan bertemu itu sunnatullah. Jadi cuma dua yang ada di dunia ini, meninggalkan atau ditinggal aja gitu. Benar ayah. Jadi yakinkan orang tuanya bahwa ini hanya sementara dan ini karena doa-doa orang tua juga. Yang ketiga lebih baik bisa sebentar di sini, nanti ketemu lagi daripada nanti kita benar-benar berpisah dan tidak bisa bertemu, itu yang berbahaya. Benar banget ayah. Karena sejatinya yang namanya berpisah itu adalah bukan perpisahan seperti ini atau orang tua kita meninggal. Perpisahan itu apabila satunya mengikuti jalan Rasulullah SAW ke dalam surganya Allah, satunya ke jalan yang sebaliknya. Sejatinya itulah perpisahan. Benar banget ya. Ya Allah. Tapi ayah,
kan ada nih, apakah ada rentangan, apakah usia misalnya ya, usia itu mempengaruhi perpisahan seperti ini? Karena terkadang itu ada teman-teman yang usianya itu dianggap masih muda banget, kemudian sudah harus berpisah sama orang tuanya, misalnya masuk pesantren gitu ya. Tapi menurut beberapa orang sebenarnya itu wajar, tapi ada juga menurut beberapa orang itu terlalu muda untuk berpisah. Dia masih harus sama orang tuanya, masih harus bersama menerima kebahagiaan atau menerima asupan dari orang tua. Menurut ayah itu seperti apa? Kalau misalnya dia tiba-tiba merengek atau tiba-tiba pingin pulang, itu wajar atau tidak ayah dari segi usia? Tergantung. Jadi gini, Pak, menurut saya kalau usianya SMP udah oke untuk anak laki-laki Iya ayah. berpisah untuk masuk ke dalam. Pernah kebayang nggak berpisah sama orang tua di usia dini, tapi berpisah selamanya? Masya Allah. Ya benar. Lebih baik, apalagi kalau cuma masuk pesantren nggak apa-apa gitu. Nah, Toh kadang-kadang orang tua gini, karena kesibukan mungkin dia nggak bisa mengaji anaknya sholat 5 kali sehari di masjid, dan bilang laki-laki. Tapi di dalam pondok anaknya melakukan itu 5 kali sehari. Karena kesibukan orang tua, kadang anaknya pegang mushaf seminggu bisa 3 kali, tapi di pondok dia pegang mushaf setiap hari. Masya Allah. Jadi justru membentuk karakter anak. Ada beberapa hal yang mungkin orang tua nggak bisa, belum bisa. Nah, itu dibentuk di dalam pondok. Tapi tergantung kematangan anaknya. Kalau SMP usia 12 tahun ke atas, nih usia Sudah oke gitu ya. laki-laki mestinya sih udah. Insya Allah. Ali bin Abi Thalib melakukan peran pertamanya usia berapa? Usia remaja ini 13 tahun. 13 tahun. Hmm. Rasulullah SAW juga. Jadi tergantung kematangan dari anak-anak. Ada yang orang tuanya meninggal, dia masih usia 5 tahun, 6 tahun, berpisah selama. Jadi kalau cuma masuk pondok, biasa aja gitu, malah bagus beberapa hal positif. Insya Allah ya ayah ya. Tapi ada tuh ayah, anak-anak Gen Z terutama ya, yang sudah kena sama masalah HP gitu. Waduh, Masya Allah, mereka kan kalau misalnya sudah main gadget, apalagi anak cowok ya, itu kan seharian, terus kemudian main HP, terus akhirnya dipaksa. Ini botol nasinya itu dipaksa sama orang tua untuk masuk pondok atau untuk masuk RQ, atau intinya dipaksa. Nah, kamu masuk RQ gitu kan, tapi karena mereka merasa di rumah tuh seperti itu tadi. Tapi kan akhirnya kebiasaannya dia yang setiap harinya itu, gara-gara dia tidak pernah melakukan segala sesuatu itu dengan produktif, akhirnya kan kebawa ketika di pondok. Terus kemudian tiba-tiba aja ada perasaan pingin pulang, kangen, nggak betah, apalagi pas Ramadan ketemu sama orang tua. Nah itu gimana itu anak-anak kayak gitu tuh ayah? Iya, harus dicari titik temunya ya. Gadget itu alat. Ya. Yang saya sampaikan, gadget itu alat. Bukan kita yang alat. Benar. Jadi kita yang harus menggunakan gadget itu. Gadget itu sama dengan mobil, motor. Tergantung kita menggunakannya. Kita menggunakannya ke itu hal-hal yang baik atau hal yang nggak baik. Gadget juga gitu. Kalau kita gunakan untuk mencari info, nanti membuat konten-kontennya kemudian bisa menginspirasi orang berbuat baik, menjadi baik. Tapi juga kalau sebaliknya, ya terjadi sebalik. Benar. Nah, jadi perlu pemahaman itu dulu, literasi. Yang kedua, setiap orang tua punya metode terhadap anaknya. Benar. Untuk merubah anaknya. Benar. Jadi, yang dilakukan orang tua adalah ikhtiar. Semuanya diserahkan kepada Allah SWT. Jadi, ikhtiar maksimal, kemudian berdoa. Supaya mudah-mudahan anaknya bisa berubah. Karena kebiasaan itu kan nanti akan terbentuk. Iya. Kalau sudah akut akan susah, kalau pelan-pelan. Jadi harus benar-benar drastis. Paksa dulu. Betul. Lebih baik dipaksa masuk surga Benar. daripada sukarela masuk. Betul banget ya Allah. Kenatanya zaman sekarang kayak gitu soalnya ya.
Terus ayah sendiri punya pengalaman nggak? Pengalaman ayah pribadi, mungkin ketika ayah tuh lagi futur atau lagi ketika merantau, kemudian ketika ayah merindukan ibu atau merindukan bapak gitu di jauh di sana kan, itu apa yang ayah lakukan ketika itu? Ya, kalau ibu saya udah meninggal waktu saya berada dalam. Yang saya lakukan ya berdoa pasti. Banyak tuh hal-hal baru kita sadari ketika sesuatu nggak ada. Kita baru sadar ketika orang kita cintai itu nggak ada. Nah waktu ada ya kita nggak apa-apain juga. Kita nggak manfaatkan waktu itu bersamaan. Kita nggak dengarkan nasihatnya dan seterusnya. Gitu nggak ada baru kemudian kita baru. Tapi udah terlambat. Iya. Jadi jangan sampai terlambat gitu. Yang masih ada, ya lakukan banyak hal, doakan, berbahat, dan seterusnya. Kalau ayah, kalau lagi kayak gitu tuh, satu berdoa sama Allah, untuk orang tua sama ayah dari ibu. Yang kedua aktif. Setelah ingat aktif, berkumpul sama teman-teman, berkumpul sama orang-orang soleh, dan seterusnya aktif bikin kegiatan apa dan kemudian dilihatkan untuk orang tua. Masya Allah. Nah, kan ini simbolnya atau jargonnya rumah Quran Ummu Khadijah kan keluarga sampai jannah. Itu ayah memang ada kontribusi ayah nggak membuat jargon itu? Kalau memang seperti itu atau memang dari angkatan-angkatan sebelumnya nih? Nah, kalau enggak, apakah dari ayah sendiri bisa mendeskripsikan mengapa ada kata keluarga sampai jannah dari jargon kita atau temanya kita atau simbolisnya RQK sendiri? Karena sejatinya keluarga itu ada dua, keluarga biologis dan keluarga non biologis. Keluarga biologis itu keluarga yang orang tua kita yang ada di darah. Yang non biologis adalah yang ada di sini. Makanya kemudian kita bentuk mekanisme seperti keluarga, ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Nah sejatinya keluarga, apalagi yang kita lakukan ini adalah bersama-sama menghindarkan Al-Quran. Jadi kita berharap kita terus bersama-sama saling mendoakan agar kita bisa sama-sama nanti bertangga di Sudah, insya Allah. visinya itu bukan visi cuma di dunia gitu, tapi visinya bagaimana kita bersama-sama terus sampai surga Allah. Itu sih supaya kita nggak saling lupa, ada yang jadi membentuk keluarga di dunia dan keluarga di surganya Allah. Pak, teman-teman, berarti nggak cuma setahun nih kita bersama ya. Setahun tuh kan cuma kebersamaan yang di dunia aja. Tapi insya Allah kita bakal janjian lagi ketemu di surga. Masya Allah. Itu indah banget, Masya Allah. Karena setahun di dunia ini, tapi mungkin nggak akan jadi setahun yang paling diingat. Iya benar. Karena setahun bersama-sama menghafalkan Al-Quran. setiap hari melihat mushaf, saling mengingatkan. Masya Allah. Jadi menjadi setahun Yang maka luar mungkin biasa. nanti di pada masyarakat jadi salah satu waktu yang paling kita banggakan. Insya Allah. Karena disitulah kita sama-sama teringat, jadi bangun sama teman-teman. Nanti mati akan kita dan saling bersaksi bahwa saya saksi ya, saya saksinya si ini menurut saya bangunkan saya saksi melihat dia menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Amin ya Allah. Semoga kita semua ya jadi saudara sesurga nanti teman-teman. Ini ayah. Ini lagi ada sedikit pengkhususan nih bagi anak-anak ayah yang mungkin sudah agak dewasa. Kan nantinya ini anak-anak ayah ini kan akan jadi calon ibu, akan jadi calon istri, ya ayah akan ikut suami. Nah kemudian karena ikut suami itu kan pasti juga akan, itu kan juga jihad ya, pasti konotasinya juga jihad fisabilillah karena sebagai kita akan mengabdian kepada suami gitu-gitu kan ayah. Itu ayah bisa nggak kasih memberikan nasihat atau motivasi kepada kami semua? Itu kan otomatis kita juga akan jauh dari orang tua tuh ayah. Nah benar kan, apalagi kayak bunda kan juga ikut sama ayah. Nah itu bagaimana agar kita tuh kuat menerima itu sebagai seorang wanita, menjadi wanita yang tangguh, istri yang tangguh, begitulah istilahnya ayah. Bagaimana ayah? Jadi
sunatulahnya wanita itu selalu dilindungi oleh para pria. Mulai dari ayahnya, kakaknya, suaminya, terus anaknya itu selalu dia selalu dilindungi, di cover bahkan dilindungi dari api neraka. Benar sekali ayah. Pamennya banyak ayahnya, jadi sebenarnya bukan ini, malah dibalik mindsetnya. Kita harus menjaga tameng-tameng kita itu, bukan itu dilihat sebagai satu beban. Tapi inilah justru pintu ke surga dan tameng kita dari api neraka. Insya Allah. Iya, bayangkan beratnya menjadi seorang pria karena harus bertanggung jawab terhadap semua apa yang dilakukan oleh Wanitanya. istrinya, anaknya, dan seterusnya. Dan apa yang hisapnya pria itu kan, kalau hisapnya wanita begitu ditanya selesai jalan. Kalau hisapnya pria ditanya dulu wanitanya sebelum hisapnya dia. Hisap wanitanya nggak beres ya dia belum ditanya udah bermasalah gitu. Jadi hargailah bahkan cintailah orang-orang yang sudah mengikrarkan dirinya menjadi tameng para wanita dan kita. Insya Allah. Itu saat makanya penting mencari pria itu yang bisa betul-betul menjadi imam. Nggak usah terlalu ini, tapi lihat aja sesuai dengan apa yang didengungkan pada Rasulullah. Bagaimana sholat lima waktunya, mana sholat di masjidnya. Kalau udah itu selesai, sisanya ibadat. Cintai suami kita karena Allah, bukan karena suami. Karena walaupun nanti hilang cintanya, tetap aja cinta karena kita cintai Allah. Jadi semuanya karena Allah. Membuatkan makanan karena Allah, membesarkan anak karena Allah, membuatkan semua yang kita lakukan pada suami itu ibadah karena Allah. Jadi bukan karena suaminya. Bukan. Dan itu insya Allah akan membuat kita suami juga makin cinta kepada istrinya karena Allah. Istri juga makin soleh dan makin cinta suaminya karena Allah. Sehingga kalau kayak gitu kita dapatkan suami kita tidak sesuai harapan, ya nggak ada masalah juga. Karena tujuannya Allah. Karena tujuannya Allah. Insya Allah. Bayangkan 4 kualitas pemegang kunci surga itu kan. Khadijah, Fatimah, Siti Asia, Asia, dan Maryam. Maryam. 3 itu karena suami. Maryam enggak ya? Maksud surganya 3 itu karena ketaatan kepada suami. Khadijah taat pada Nabi Muhammad SAW. Fatimah kepada Ali, radhiyallahu anhu. Asia kepada Fir'aun, walaupun seperti itu ya. suami kita kan tidak pernah sampai Firaun. Astagfirullah. Ya kalau biasa-biasa aja kan. Jadi jadikan suami kita jadi ladang ibadah, jadi ladang pengabdian kepada Allah. Mudah nggak? Ya enggak. Makanya balasannya surga. Kalau siapa yang taat pada suaminya, sholat 5 waktu, dan menjaga kerupakannya, puasa di bulan Ramadan, apa? Rasanya sudah bisa mendapatkan, dia bisa masuki pintu surga. Pintu surga mana aja, bayang. Jadi apa ada alasan nggak taat sama suami? Ini ya, kalau cuma taat aja. Nah lama juga, paling 40 tahun, 50 tahun, ada yang 20 tahun. Selesai. Sementara kalau laki-laki untuk memilih pintu surga, dia harus apa? Menjaga. Dia harus mati syahid. Oh iya, Sudah mati syahid, perang di fisabilillah, hartanya juga harus habis. Masya Allah. Misalnya kedua, niatnya benar, jihadnya karena Allah. Masya Allah. Yang ketiga, berikutnya nggak ada utangnya. Waktu dia jihad itu semua nggak ada utangnya. Baru dia bisa pilih. Wanita sama laki. Yang tapi yang dari tempat ini, puasa, jaga kehormatan, dan sholat, paling penting apa? Berbakti. Berbakti pada suami. Ini yang dianggap paling berat.
Gimana? Apalagi kalau misalnya nanti ibunya tiba-tiba gitu ada rasa. Karena taat itu menurut itu kalau keadaan normal nurut-nurut aja, tapi ketika suami tidak sesuai mau kita harus nurut, di situ aja. Iya, ujiannya di sana, benar. Benar banget Ayah. Nah, Itu kira-kira. ya soalnya kan namanya jihadnya perempuan kan banyaknya Ayah ya. Jihadnya perempuan kan banyak dari juga dia sebenarnya sih memang paling banyak itu yang keluar kan sebenarnya memang banyak laki-laki. Kalau perempuan itu kan kayak jihad menuntut ilmu, apa segala macam itu memang harus benar-benar dalam penjagaan yang ketat gitu kan ya. Nah, apalagi seperti itulah Ayah. Coba mungkin Ayah terakhir nih Ayah ya. Karena mungkin ntar lagi mungkin mau 30 menit percakapan kita. Terakhir Fitri pengen Ayah memberikan nasihat atau motivasi Ayah agar kami semua ini nantinya bisa menjadi seorang wanita yang sukses, yang intinya bisa membanggakan kedua orang tua walaupun kami jauh. Karena sejatinya kan sebelum kami suami kan kami harus berbakti kepada ibu, kepada bapak. Nah tadi seperti Ayah katakan bakti kita juga bisa menuntut ilmu. Namun kami juga sebenarnya ingin memiliki bakti fisik pada kedua orang tua. Nah, motivasiin kami Ayah, nasihatin kami agar kami itu bisa menjadi seorang wanita yang sukses dunia akhirat yang bisa membanggakan kedua orang tua. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang ada di rumah Quran, di Panja dan santri-santri yang sedang berjuang di jalan Allah untuk menghafalkan Quran dan perjuangan lainnya dalam menuntut ilmu. Khususnya yang merantau, kalian sudah ada di titik ini, sudah diperjalankan oleh Allah jauh dari rumah, sudah dipilih oleh Allah untuk menghafalkan Al-Quran. Kalian adalah bagian dari sedikit orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Diberikan petunjuk oleh Allah. Banyak orang-orang baik lainnya di luar sana yang mungkin bisa lebih soleh, mungkin lebih taat dan lain-lain, tapi tidak dapat rahmat, tidak dapat petunjuk, tidak dipilih oleh Allah untuk diberangkatkan menghafalkan Al-Quran. Artinya apa? Ini semua adalah pilihan Allah, rahmat Allah. Sebagai orang pilihan, bersikaplah seperti orang yang diberi Allah. Artinya apa? Karena sudah dipilih Allah, bersikaplah seperti orang yang sudah dipilih oleh Allah. Kalau kita dipilih oleh manusia, dari segi banyak orang, dari 100 orang kita dipilih 1 oleh manusia, kita sudah senang. Ini dari miliaran orang kita dipilih bukan manusia, dipilih oleh Allah. Jadi kalau sudah dipilih oleh Allah, jangan kecewakan. Jangan kecewakan. Yang dia sebut dalam Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh bilang lagi ngomong, cuma kamu yang saya pilih, kamu yang saya minta. Artinya kamu bisa. Kita jangan mendegradasi diri kita menjadi orang yang tidak bisa karena ada hambatan ini, karena ada hambatan itu. Tidak ada. Pantaskan diri kita gitu. Karena kita sudah dipilih oleh orang yang maksaya, yang atas, yang begitu baik. Sebaliknya di balik pertanyaan, ya Allah kenapa saya yang sudah segini banyak berbuat dosa, buat salah. Tapi Allah pilih kita untuk menjadi salah satu yang nanti insya Allah akan diwisuda di padang mahsyar. Insya Allah. Nah itu yang harus kita ingat selalu. Insya Allah. Nah kalau sudah itu, saya yakin hambatan apapun, mau kehilangan, mau sakit, mau apapun, itu tidak akan menjadi masalah. Karena menjadi jalan-jalan untuk makin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang itu yang harus pertama kita lakukan. Insya Allah. Kangen sama orang tua, normal, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rindunya Allah pada kita. Karena Allah memilih kita. Jadi pesan saya sama anak-anakku semua, karena kita sudah dipilih oleh Allah, kita tanya sama diri kita, pantaskan diri kita untuk menjadi orang-orang pilih yang memang sudah dipilih oleh Allah. Mudah bagi Allah untuk membuat kita kemudian futur.
tidak lagi mau berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah bagi Allah untuk tidak menggerakkan kita dari Aceh, dari Medan, dari Ambon untuk ke sini. Tapi dibuat mudah oleh Allah. Sekarang kita udah di sini, udah 6 bulan lebih, udah mau setahun. Jangan degradasi itu sama pikiran-pikiran yang kemudian yang kecil-kecil. Sakit ini, sakit itu. Dan wallahi ini perjalanan proyek yang paling mendebarkan karena diliputi sama cintanya Allah gitu mungkin kita gitu. Jadi jangan sia-siakan pilihan Allah itu gitu. Anak-anakku semua, bukan ayah yang pilih kalian. Balik-balik lagi tadi, kekuatan yang maha dahsyat yang menciptakan alam, bumi, langit dan seluruh isi dan sudah menggerakkan segala macam. Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad SAW, Tuhan yang menciptakan seluruh malaikat, Tuhan yang menciptakan surga dan neraka, memilih si fulan untuk kemudian menghafalkan Quran dan menjadi calon orang yang dia rahmati disayangi. Pantaskan diri kita untuk menjadi orang pintar, karena Allah sudah beri kita. Allah yang ngomong yang saya bilang tadi dalam Al-Baqarah itu, cuma kamu yang bisa. So ayo, tidak mungkin nggak bisa. Gitu ya. Ya, jadi sedih ayat. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, teman-teman, kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sia-siakan pilihan itu, Masya Allah. Kena banget di hati ya, teman-teman ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ayah untuk sore ini. Insya Allah ini adalah pertanyaan terakhir untuk rangkaian obrolan santai kita ya. Misalnya obrolan berat juga sih termasuk ya, obrolan hati soalnya. Masya Allah. Berikutnya mungkin nanti kami minta kesediaan Ayah untuk bersama-sama ada pemberian wakaf atau pemberian penyerahan wakaf dari angkatan 10 kepada Ayah. Jadi mungkin kami juga hendak ini memberikan langsung inilah dari anak-anak Ayah ya, tidak seberapa sebenarnya Ayah. Kami semua ini tahu ini semuanya masih sangat kurang gitu. Tapi teman, karena kami ingin rasa kami yang ingin berterima kasih kepada Ayah yang telah memberikan kami banyak hal di RQ ini, yang sudah memberikan kami kesempatan menuntut ilmu di sini, memberikan kami fasilitas, itu semua Masya Allah banget. Jadi ini sebenarnya nggak seberapa ya, tapi ini bukti bukti keinginan kami, rasa sayang kami kepada Ayah, kepada Bunda, kepada seluruh ustadz yang ada di sini, seperti itu Ayah. Mohon diterima ya Ayah ya. Terima kasih. Terima kasih atas peralatan podcast yang sudah diberikan ya. Termasuk seluruh perangkatnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, yang sudah berikan ini bisa bermanfaat buat banyak umat. Amin. Buat Quran Khadijah. Amin. Cara ini insya Allah akan menjadi bermanfaat sekali, dan ini jangan dilihat kecil besar, ini proyek besar gitu. Insya Allah. Apapun yang kita lakukan di jalan Allah, insya Allah itu adalah proyek besar. Bisa selalu bisa memberikan berkah dan rahmat buat kita. Amin, amin Allah. Jadi nggak ada yang kecil kalau di jalan Allah, semuanya besar. Amin. Dan semua menjadi kecil kalau bukan tujuannya untuk Allah. Terima kasih banget Ayah. Sama ini ya. Iya. Ada software lighting software, bohlam, tripod, dan beserta remote-nya, LED TNW RGB, sunset lighting, dan mic condenser. Ya, insya Allah tidak seberapa ya Ayah ya, mohon maaf. Tidak seberapa bermanfaat. Insya Allah semoga apapun yang kita lakukan di RQ ini, entah itu kecil atau besar, semuanya insya Allah semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua bisa mengambil manfaatnya teman-teman, dan kita semua bisa mendoakan yang terbaik buat keluarga Ayah, buat keluarga Ustadz, dan mendoakan sesama pula. Dan insya Allah kita semua nantinya akan bersama di surga, bersama bertemu kembali di surga, seperti semboyan kita rumah Quran Ummu Khadijah, keluarga sampai jannah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk segala perhatiannya atas podcast ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Dan syukur ala kulli ihtimamikum.
Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. لمتى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذان نصم ونغمض كي لا نبصر دقت أجراس الخطر والحالة جاءت تنذر لمتى نتقاعس قولوا من يمنع زحف المنكر مات الإحساس فصرنا من غير فؤاد يذكر نبصر إخوانا غرقا فنمر كمن لا يبصر فلنأمر بالمعروف ولننهى عن فعل الشر